Assalamualaikum, selamat pagi Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, gimana sih bantu? Iya, ini Pak terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual tentang dilema etika yang ada di sekolah kita. Ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan tanyakan pada Bapak terkait dengan di sini yang boleh ya Pak minta waktunya 20 menit ya? Iya, kami siap. Gini Pak, selama kita menjadi kepala sekolah di SMA SD Bapak, SD 3 Tanjung Perang, ada beberapa kasus mungkin yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana itu Bapak mengidentifikasi di Bapak? Iya, terima kasih. Untuk yang selama ini kita pimpin di SD 3 Tanjung Perang selama memasuki 1 lebih, ya, 10 tahun. 10 tahun, iya. Ini tentu banyak hal-hal yang kita temui, baik suka duka, jadi yang susahnya sebagai pemimpin pasti banyak dalam hal mengambil keputusan terkait itu. Dilema adalah ini itu kita mengambil benang merahnya, mana yang pas, yang pantas untuk menangani masalah kasus tersebut. Kita tidak merugikan semua pihak, dari unsur murid, anak, dari pihak guru. Artinya kita melihat terlebih dahulu kasusnya ya, seperti itu ya Pak ya. Menangani seperti itu. Baiklah Bapak. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan selama ini, mungkin ada dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Iya. Kebetulan ada beberapa tahun belakangan kemarin ada kasus sehingga menyebutkan kita sebagai seorang manajer pemimpin prinsip dianggap menerima sesuatu atau mengklarifikasi sesuatu untuk meloloskan anak yang mendua yang memiliki keterbelakangan atau dikatakan keterbatasan belajar. Seperti sehingga itu. Dia kemudian usia anak itu sudah masuk ke remaja, sehingga putus, katakanlah mau stop di kelas 6. Kelas 6 seperti itu. Tinggal satu semester lagi harus dilalui untuk menamatkan sekolah itu. Jadi dengan segala upaya kita mendatangi rumahnya, memberikan suatu arahan, kebijakan sendiri, sehingga anak tersebut dengan diantar orang tuanya mau mengikuti ujian akhir. Jadi dari itu, sehingga singkat cerita anak ini bisa katakanlah tamat. Dia lulus ya. Lulus. Sayangkan nanti suatu saat mungkin dia bisa akan menjadi RT atau kepala dusun, lalu sudah 10 tahun kemudian kan dia jasa tidak punya. Jadi kita bantu mengambil keputusan dengan berdasarkan satu ya masalah dengan warga sekolah, guru musyawarah anak ini, bagaimana kita supaya kita tolong agar mau dan kembali ke sekolah bisa melanjutkan. Artinya Bapak selama ini mungkin sudah didasarkan dengan rasa peduli terhadap peserta didik ya Pak, kasih sayang dan memikirkan jangka pendek dan jangka panjang peserta didik tersebut ya Pak ya. Nah, dalam hal ini kepemimpinan ada 3 hal. Ya, sebagai pemimpin itu kita mulai ada yang bicara humanisme. Ada yang katakanlah diktator atau otoriter, dan yang lain juga. Kita ambil yang jadi pendekatan dari hati-hati untuk tidak akan membuat konflik di dalam belakangnya. Kalau dengan bicara sesuai aturan yang sebenarnya, dengan disiplin, pokoknya aturan yang kita pakai akan menjadi benturan-benturan sosial. Baik di dalam hal ini, di dalam intern di sekolah itu sendiri pasti ada. Jadi dengan humanisme, persuasif, pokoknya semua akan terlewati. Jadi kendala-kendala itu yang tadinya miring oleh tuduhan-tuduhan apa anak ini kalau bisa lulus ya kemudian kita panggil semua wali murid agar
menjawab semua tujuan itu yang kita menerima sesuatu. Jadi pada saat itu kan bisa dengan daring. Iya. Ada yang kelas 6 belum ujian tapi dia masuk ke pesantren untuk Ponorogo di Lampung, Cabang. Nah, bagaimana solusinya? Sementara solusinya harus ujian. Kalau kita bilang tidak bisa kan? Tapi kita harus kasih konflik dengan masyarakat. Iya benar. Kita kasih izin dengan cara nanti kita buat soalnya dalam jaringan daring. Jadi memang bisa lulus. Oke, itu kemudian langkah-langkah atau prosedur apa sih yang bisa Bapak lakukan dalam mengatasi kasus seperti itu, Pak? Atau menganalisa terlebih dahulu seperti itu, memanggil orang tuanya, atau seperti apa, Pak? Kasus sih seperti semuanya pasti kita menganalisa, mencari dan bagaimana mencari solusi juga secara tepat permasalahan itu supaya tidak terjadi tidak itu ada hal-hal lain yang menjadikan memicu untuk berikutnya. Musyawarah selalu kita kedepankan. Selalu dikedepankan. Oke, baik, Pak. Selama ini mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin ada ya dalam kasus-kasus seperti itu kita tantangannya ya, Pak ya? Iya. Pastilah semua dalam hal macam ini tantangan ada walaupun berat dan tinggal tergantung permasalahan kita. Iya benar. Ada yang jadi kalau misalnya cukup kita analisa, kita bisa ambil keputusan dengan cara musyawarah dan kita tidak perlu naik ke atasan kita langsung. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya proses yang tidak bisa kita tangani atau kita tidak sendiri, kita punya atasan langsung. Jadi kita memohon saran pendapat dan arahan dari atasan kita. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, biasanya Bapak membuat jadwal terlebih dahulu seperti kasus berat atau yang ringan bisa Bapak bicarakan langsung seperti itu, Pak, kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Seperti yang kita bicarakan awal tadi, jadi kita menilik di kasus apa yang kita ini termasuk dalam ringan, berat atau sedang. Jadi sepanjang kasus itu bisa kita tangani, kita ambil timing yang tepat. Seperti itu. Timing yang tepat, waktu yang tepat untuk menunda menyelesaikan masalah. Tapi di saat yang tepat itu masalah harus kita selesaikan di itu agar nanti di belakang tidak ada perusahaan lain karena ada perusahaan yang baru sudah numpuk datang masalah. Artinya diselesaikan langsung ya Pak ya kalau waktu tunggu waktu tepat. Seperti itu ya. Adakah seseorang yang membantu Bapak selama menjadi kepala sekolah gitu, atau guru ataupun waktu Bapak yang membantu selama kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Ya jelas kita tidak bisa sendiri ya. Iya benar. Tidak ada bantuan di pihak-pihak lain baik atasan kita atau dari rekan kerja kita atau kita dan masyarakat yang dianggap kita bisa untuk mediasi. Iya benar. Iya benar. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ada pembelajaran yang bermakna mungkin yang sudah Bapak dapatkan. Apa yang membuat Bapak pengalaman itu yang berharga bagi Bapak? Pengalaman yang kita hadapi, kita rasakan selama ini, ya alhamdulillah semua dapat sesuai dengan kita harapkan, walaupun nyari anak kecil, terus ya, dan tentu kita sebagai pemimpin leader sih harus memiliki tanggung jawab dan keberanian mengambil suatu keputusan apapun resikonya. Besar maupun kecil pasti ada. Ya pasti itu Pak. Muncul itu karena dari seksi dari tanggung jawab sebuah kebijakan. Jadi aturan-aturan akhir itu adalah bersama ya seperti hal ini. Jadi apapun itu kita tetap pengalaman ya. Iya. Terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga Bapak sehat selalu ya, menjadi pemimpin yang menjadi contoh serta dan rekan-rekan kerja yang lain ya Pak ya. Oke. Ini ada saran. Iya Pak. Sebagai Bapak kan tidak lama lagi jadi pensiun. Dan mungkin sudah mencapai
12 tahun. Oh, 12 tahun ya, Pak, ya. 12 tahun ini memberikan yang mudah, bakal nanti mungkin 10 tahun menjadi kepala sekolah. Amin, amin ya. Oh iya, pembelajaran jelas. Iya, iya Pak. Gunakanlah pendekatan manajemen. Oh, ya. Karena pemimpin itu kalau yang lainnya kita rasakan, pengalaman kita rasakan, dan itu yang membuat enak dan nyaman untuk semua. Iya, benar Pak. Ada yang menyenangkan maupun dari rekan kita sendiri tidak ada yang tersakiti. Oke. Jadi ucapan kita, karena capres itu kan banyak. Iya Pak. Dan terutama ada 3 hal gitu kan. Jadi spiritualnya, spiritual dulu. Iya. Emosinya kita kontrol. Iya. Kontrol spiritual, Benar. kemudian sosial. Iya. Sosial secara. Iya, iya. Itu 3 hal itu udah tidak banyak-banyak. Iya Mungkin, Pak. ini akan disenangi. Oke, terima kasih Pak atas tipnya ya. Semoga kita semua sehat selalu dan berjalan lancar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Lanjut. Iya, sip. Sukses. Ya. Sip, dah.